sembah, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kerinduan kami untuk selalu mendekat kepada-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Bersama nyatakan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Angkat suara memuji. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu kami mengangkat tangan kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sekali lagi bersama dengan segenap hati nyatakan kepada Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Bersama nyatakan kepada Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Sebab Engkau sumber penghiburan kami, Engkau Yesus sumber kekuatan kami. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bersama angkat suara memuji Tuhan. Itu ku memuji-Mu,
para ladies, puji Tuhan. Hari ini adalah satu kesempatan untuk kita semua dapat berkumpul melalui platform ini, dan saya percaya kita semua memiliki satu kerinduan untuk sama-sama mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga kita semua para ladies dimampukan untuk menjadi ladies-ladies yang setia dan bijaksana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Pada malam hari ini, kami para ladies berkumpul, dan kami percaya kami semua memiliki satu kerinduan untuk menyatukan hati kami, pikiran kami, untuk rindu mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Karena kami yakin bahwa setiap firman Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami, menjadikan kami memiliki kekuatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan para ladies. Hari ini saya mempersiapkan satu tema, yaitu Melody of Faith. Saya merasa bahwa Melody of Faith ini adalah suatu keindahan di dalam kehidupan orang percaya, sehingga hari ini saya memiliki satu kerinduan untuk membagikan bahwa setiap kehidupan kita itu memiliki suatu yang indah yang disebut dengan Melody of Faith. Dan mungkin kita bisa sama-sama membuka slide pertama. Ada sebuah quotes yang saya ingin bagikan. Quotes tersebut berkata, hidup bukanlah sebuah pemutar musik, di mana kamu memilih apa yang ingin dimainkan. Hidup adalah sebuah radio, di mana kamu harus menikmati apa yang dimainkan. Para ladies, kehidupan manusia, nggak ada seorang pun yang bisa memilih dia mau jadi apa, dia mau hidup bagaimana. Mungkin istilahnya kehidupan seperti apa kita nggak bisa memilih. Di dalam kehidupan kita, kadang kita bisa berada di atas, kadang kita bisa berada di bawah. Namun bagaimana kita memerankan peranan yang dikatakan seperti radio, bahwa setiap kita ketika memutar radio, apapun yang disajikan, program apapun yang kita dengar, harusnya kita dapat menikmatinya. Dan kehidupan manusia bagaikan gelombang yang naik dan turun. Pengalaman-pengalaman hidup manusia kadang mengalami kemenangan, kekalahan, sukacita, dukacita, pengharapan, dan ketakutan. Hidup kita itu bagaikan irama musik. Musik itu membawa warna kehidupan kita. Ketika kehidupan manusia seperti nada yang naik dan turun, dan kemudian disatukan menjadi suatu lagu, maka kehidupan manusia akan seperti lantunan lagu yang indah yang dapat dinikmati oleh semua orang. Dan ternyata Melody of Faith ini adalah pesan yang terdapat dalam kitab Mazmur yang akan kita pelajari hari ini, di mana kita tahu bahwa kitab Mazmur merupakan suatu kitab puisi yang indah yang menggambarkan pengalaman hidup manusia, pengalaman hati manusia yang berubah-berubah. Di mana kitab ini mengajarkan kita di mana kita harus memuji Tuhan, mengapa kita harus memuji Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan, dan siapa yang seharusnya memuji Tuhan. Poin pertama, para ladies, tempat memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 150 ayat pertama dikatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Dikatakan pujilah. Pujilah adalah suatu perintah untuk kita memuji Tuhan. Nah, menurut para ladies, di mana kita harusnya memuji Tuhan? Apakah hanya di dalam gereja? Tapi kalau kita melihat firman ini, dikatakan dalam ayat ini, memuji Tuhan
Yang pertama adalah dalam tempat kudusnya. Kemudian yang kedua adalah cakrawalanya yang kuat. Memuji Tuhan adalah sebuah ekspresi, bahasa hati, di mana setiap kata ketika kita memuji dengan berkata-kata menjadi suatu ungkapan cinta kita yang tulus dan kagum kita kepada Tuhan. Seperti tadi lagu yang kita dengar, bahwa begitu indahnya bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bahwa kita itu harusnya merasa tersanjung, bagaimana kita itu bisa merasakan kekaguman kita kepada Tuhan. Dan ternyata melalui pujian, harusnya kita dapat mengungkapkan rasa syukur, kegembiraan kita, kasih yang tidak terhingga yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan pujilah Allah dikatakan dalam tempat kudusnya. Tempat kudus itu ada di mana? Kalau kita melihat tempat kudus itu ternyata adalah bagian yang paling suci dalam sebuah bangunan, dalam sebuah ruangan. Makanya kita orang Kristen memuji itu di dalam gereja, di dalam ruang ibadah. Namun pertanyaannya, apa hanya di gereja kita memuji Tuhan? Nah, bagaimana saya mengajak kita merefleksi, jadi sebenarnya di manakah kita harus memuji Tuhan? Nah, ternyata di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ternyata tempat kudus yang kita pahami sebagai ruangan di dalam sebuah tempat ibadah, ternyata tubuh kita ini adalah tempat yang kudus. Di mana di dalam tubuh kita itu dikatakan adalah bait Roh Kudus. Yang diam di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Sehingga di manakah tempat kita memuji Tuhan? Yaitu ternyata di dalam hati kita. Kemudian di dalam ayat yang B dikatakan, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Nah, para ladies, cakrawala. Sedikit kita belajar, cakrawala itu ternyata adalah lengkungan langit, di mana terdapat benda-benda langit, dan benda-benda itu, tempat di langit itu memancarkan yang namanya cahaya. Nah, kalau kita melihat, ternyata apakah cakrawala itu? Di dalam Mazmur 19 ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Cakrawala adalah hasil tindakan kuasa manusia, kuasa Tuhan. Cakrawala adalah hasil kuasa Tuhan yang dapat kita lihat. Nah, dikatakan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Tuhan. Ternyata cakrawala adalah gambaran diri kita sebagai orang-orang yang diciptakan melalui hasil dari tangan Tuhan. Bagaimana pekerjaan tangan Tuhan, yaitu kita adalah manusia. Dan kemudian di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Para ladies, dikatakan di sini adalah terang bercahaya dalam hati kita. Sehingga hati dan pikiran kita dulunya gelap. Namun ketika terang itu menerangi hati dan pikiran kita, maka kita mulai berubah. Di mana kita harus di manakah tempat kita memuji Tuhan? Ternyata ketika kita itu mendapatkan terang, pikiran kita itu terbuka.
terang itu terpancar. Dan ternyata lewat hidup orang percaya, lewat karakter kita, lewat gaya hidup kita lah, kita itu mengeluarkan yang namanya cahaya. Dari dalam hati kita diterangi oleh firman, maka kita mampu bercahaya melalui kehidupan kita. Memuji Tuhan bukan dengan uang. Memuji Tuhan bukan dengan prestasi. Memuji Tuhan bukan jabatan, bukan dengan jabatan, bukan dengan kepandaian kita. Namun ternyata memuji Tuhan adalah lewat kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Di dalam Mazmur 150 ayat 2 dikatakan, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Ketika kita memuji Tuhan, pasti karena apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kita, karena ada sebab dan akibat. Namun pertanyaannya, apakah kita memuji Tuhan karena kita disembuhkan? Apakah kita memuji Tuhan karena kita berharap Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita? Ataukah para ladies memuji Tuhan karena Tuhan telah menolong para ladies terbebas dari masalah? Apakah para ladies memuji Tuhan dengan harapan Tuhan akan membebaskan kita dari masalah? Para ladies, saya ingin para ladies merenungkan hal ini. Apa yang membuat para ladies memuji Tuhan? Apakah karena pertolongan atau berharap ditolong? Dan kita kembali kepada ayat ini. Ternyata ayat ini mengajarkan kita mengapa kita harus memuji Tuhan. Ternyata yang pertama, kita memuji Tuhan harus dari segala keperkasaannya. Segala perkasaannya berbicara tentang seluruh karya Tuhan dalam hidup manusia. Penebusannya, kedatangannya membawa kita terbebas dari dosa, apa yang dilakukan di atas kayu salib, kemudian dia bangkit menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, itu adalah segala keperkasaannya. Berarti tentang keseluruhan karyanya di muka bumi ini. Dan bahkan yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Ternyata karena segala kebesarannya. Berarti di dalam kebesarannya berbicara tentang keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan meliputi sifat-sifat Tuhan, kekudusan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kemahatauan, kasih, kekekalan, kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaannya. Dan harusnya hal ini yang membawa kita kepada mengapa kita memuji Tuhan. Dan di dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Firman ini menegaskan kepada kita tentang karyanya, tentang siapakah Dia, tentang kebesarannya, tentang keperkasaannya. Nah, saya mengajak kita merefleksi kembali. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Berarti ketika kita memutuskan untuk memuji Tuhan, kita harus mampu mengenal siapa Tuhan kita. Karena ketika kita memuji Tuhan hanya sekedar melihat kuasa, kita memuji Tuhan hanya sekedar melihat perbuatan-perbuatan yang besar. Namun kita itu tidak pernah memahami Tuhan dan mengenal Tuhan seutuhnya. Kita cuma melihat dan mengharapkan perbuatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kita lupa bahwa ada hal di dalam pribadi, karakter Tuhan. Dan bagaimana ketika memuji Tuhan, karena kita memahami keseluruhan kasih-Nya kepada kita. Apakah kita mampu melihat Tuhan
secara keseluruhan? Atau mungkin selama ini kita hanya melihat perbuatan-perbuatan dan kuasanya. Kita hanya memikirkan bagaimana Tuhan menolong kita melakukan perbuatan-perbuatan hebat. Kita melihat Tuhan, bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Para ladies, kita memuji Tuhan karena siapa Dia dan apa yang telah dilakukannya bagi kita. Bukan sekedar kita hanya melihat dan kita mengharapkan kuasa dan perbuatannya. Namun apa yang dilakukannya dalam hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita, menyucikan kita dari dosa. Karena kasihnya kita boleh melihat kehidupan, kita boleh membangun masa depan kita dengan penuh harapan. Dan inilah yang membawa kita, mengapa kita harus memuji Tuhan. Dan poin yang ketiga, bagaimana memuji Tuhan? Di dalam pasal 150 ayat 3 sampai ayat 5, saya akan bacakan bagi para ladies. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan seracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan seracap yang berdentang. Kalau kita melihat ayat ini, kita melihat ternyata begitu banyak alat-alat musik. Dan gambaran dari semua alat musik ini menggambarkan tentang kehidupan sosial dalam orang-orang Ibrani pada saat itu. Musik merupakan hal yang penting. Dan beberapa fungsi musik dalam kehidupan mereka antara lain menggambarkan ketika mereka bersuka cita, mereka bernyanyi, bermain musik, ketika mereka gembira, kemenangan dalam peperangan, pesta, dan ternyata bukan saja di dalam kegembiraan mereka, ketika mereka dalam perkabungan, dalam ratapan, dalam kesedihan, mereka juga bermain musik dan bernyanyi. Dan ini menggambarkan satu kehidupan di mana dalam kehidupan ada naik dan turun, di mana kadang-kadang kita mengalami namanya kehidupan yang baik, dan kadang kita mengalami kehidupan yang tidak baik. Sehingga dalam ayat ini, di mana dikatakan berbagai macam alat musik yang dipakai untuk memuji Tuhan. Dan kita tahu musik itu memiliki pengaruh yang kuat. Pengaruh kuat bagi jiwa dan emosi manusia. Makanya kalau kita lihat sebenarnya musik itu akan menyentuh emosi kita. Dan musik ini merupakan ekspresi daripada jiwa dan emosi kita. Makanya ketika kita mendengarkan lagu-lagu, musik, kadang kita bisa menitikan air mata. Kadang dengan mendengar lagu-lagu, musik kita tuh bisa bergembira. Dan sebenarnya musik ini merupakan ungkapan isi hati manusia. Dan musik ini sangat benar-benar mempengaruhi. Bahkan kalau kita lihat di dalam hidup kita sekarang ini, musik itu sangat benar-benar memberikan warna kehidupan. Kebetulan saya suka musik, jadi saya sangat merasakan bahwa memang musik itu ternyata memiliki satu kekuatan mengungkapkan isi hati manusia. Dan kita kembali merefleksi, bagaimana kita memuji Tuhan? Ternyata memuji Tuhan itu seperti gelombang hidup dalam segala keadaan. Terkadang di dalam kemenangan, terkadang di dalam kekalahan, dalam sukacita, dalam duka cita, dalam kegembiraan, dalam kesusahan, dalam pengharapan dan ketakutan. Dan gambaran tentang berbagai macam alat musik adalah gambaran emosi manusia. Bagaimana orang kadang sedih, kadang kita bisa kecewa, kadang kita mungkin menyesali tentang sesuatu, kadang kita suka mengeluh, kadang mungkin kita juga sepi, kadang kita itu merana, ketakutan, cemas, kadang kita senang, kadang kita gembira, kadang kita bahagia, kadang kita penuh keyakinan. Dan gambaran musik yang beraneka ragam itu menggambarkan emosi kita.
Dan para ladies, ketika semua alat musik dinyanyikan dengan berbagai macam, saya gambarkan tadi ada kesusahan dan kesenangan. Namun ketika berbagai alat musik dimainkan, maka dia akan menciptakan yang namanya keharmonisan. Dan inilah berbicara tentang pengalaman hidup manusia. Ketika semuanya kita renungkan, maka pengalaman kehidupan kita yang tadinya naik dan turun, mungkin kita mengalami kesusahan dan kesenangan, duka cita dan sukacita. Ternyata ketika semuanya digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi sesuatu pengalaman yang indah dan menakjubkan. Dan hidup kita seperti itu, para ladies. Kemudian di poin yang terakhir, siapakah yang harus memuji Tuhan? Di dalam Mazmur 156 ayat 6, ini merupakan ayat penutup dan merupakan satu kesimpulan dari kitab Mazmur. Dan ditutup dengan kalimat, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Para ladies, saya percaya kita semua bernafas. Adakah kita yang memakai nafas buatan? Binatang-binatang memiliki nafas. Mereka juga harus memuji Tuhan. Burung-burung bernafas. Mereka juga harus memuji Tuhan. Bahkan kita manusia memiliki nafas. Manusia juga harus memuji Tuhan. Ketika pada awal manusia diciptakan, nafas itu dihembuskan oleh Tuhan. Sehingga manusia menerima yang namanya kehidupan. Makanya dikatakan dalam firman ini, segala yang bernafas harus memuji Tuhan. Karena nafas pertama, nafas berbicara tentang hidup yang datang dari Tuhan. Hidup yang bergantung kepada Tuhan. Para ladies yang saya kasihi, memuji Tuhan berbicara tentang relationship kita dengan Tuhan. Melody of faith, melodi iman berbicara tentang hubungan kita semua dengan Tuhan. Namun, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan harus benar dan sehat. Ada saya meringkas sebuah kata-kata, saya membuat suatu kata-kata indah, di mana dikatakan, melodi iman adalah lagu hening di hati kita. Yang bisa kita rasakan, lagu tersebut, melodi iman itu hanya diri kita, hanya di dalam hati kita. Dia membimbing kita melewati malam yang tergelap. Mungkin kita mengalami yang namanya tantangan, rintangan, kesulitan. Namun, ketika kita merenungkan melodi iman kita yang naik dan turun, maka ternyata ketika kita boleh melihat Tuhan, kita itu mampu mengangkat diri menuju cahaya tersebut. Karena kekuatan melodi iman membawa kita untuk kita bagaimana menolong kita untuk kita itu memberikan sesuatu bagi Tuhan. Karena kita mampu memahami siapa Tuhan kita. Sehingga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan harus benar dan sehat. Saya katakan hubungan kita dengan Tuhan ini berbicara tentang input kita. Dan ketika input kita benar, maka kita akan memberikan output yang benar. Semakin terang itu bercahaya, maka kita akan mampu melihat sekeliling kita. Semakin terang itu bercahaya di dalam hati kita, kita itu mampu melihat terang kehidupan itu. Yaitu kehidupan yang saya percaya bahwa kita semua sebagai orang percaya harus memahami hidup di dalam Tuhan, memiliki makna dan tujuan yang jelas. Pengharapan kita jelas di dalam Tuhan.
Mungkin hidup kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Namun saya mau katakan, hidup di dalam Tuhan jelas. Pengharapan kita terlihat dengan jelas. Namun bagaimana kita mampu melihat terang kehidupan itu yang sebenarnya? Sehingga karakter Kristuslah yang membawa kita untuk memuji Tuhan. Karena dengan karakter Kristuslah kita mampu mengekspresikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karakter Kristuslah yang mampu membawa kita untuk orang-orang melihat hidup kita bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Melody of Faith ini membawa kita, para ladies, untuk kita menyadari hidup kita pasti naik dan turun. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masalah. Siapapun kita pasti memiliki yang namanya masalah, rintangan, tantangan, kesulitan. Namun percayalah bahwa kita pasti akan bisa berjalan. Hidup kita pasti akan naik dan turun. Seperti melodi ketika bernyanyi, setiap nada akan naik dan turun. Kehidupan kita sama, akan naik dan turun. Namun percayalah ketika kita percaya dan yakin bahwa Tuhan kita, karyanya, sifat-sifat pribadi, keagungannya, kemuliaannya, membawa rasa percaya kita yakin untuk memberikan hidup kita untuk bisa memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang mulia, Tuhan yang begitu agung. Sehingga dalam setiap aspek kehidupan Tuhan, yang Tuhan nyatakan melalui pribadi Yesus Kristus, kami boleh melihat bahwa suatu wawasan yang begitu lengkap yang ada di dalam diri Yesus Kristus, sehingga membawa kami begitu melihat Tuhan begitu komplit, begitu kami boleh melihat keseluruhan dari Tuhan kami. Biarlah firman yang kami dengar boleh membawa kami kepada kemampuan untuk melihat siapa Tuhan kami di dalam hidup ini, sehingga kami mampu memaknai setiap kehidupan kami. Memuji Tuhan. Bagaimana kami memuji Tuhan? Siapa yang harus dipuji? Dan cara apakah yang harus kami puji? Tempat di manakah kami memuji Tuhan? Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua, bahwa kami sebagai manusia tidak akan pernah luput dari masalah, rintangan, dan tantangan. Namun kami yakin ketika semua rangkaian tantangan masalah yang ada di dalam hidup kami rangkaikan menjadi satu kesatuan, bahwa kami mendapati bahwa kehidupan kami indah. Kehidupan kami sebagai alunan melodi yang indah. Kami dapat menikmati hidup kami. Bahkan orang-orang di sekeliling kami mampu melihat kehidupan kami yang indah. Terima kasih memberkati seluruh para ladies. Biarlah mereka menjadi ladies-ladies yang setia dan bijaksana, boleh memampukan untuk memuliakan Tuhan lewat karakter Kristus dalam hidup mereka. Mari para ladies, kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk berdiam di dalam hati kita, menuntun setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리
우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해